video kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai limit fungsi aljabar. Kali ini akan kita awali dengan bagaimana langkah menentukan nilai limit fungsi aljabar. Adapun untuk langkah-langkahnya ya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mensubstitusikan ya nilai X sama dengan A. Jadi nilai yang didekati oleh X-nya ke fungsi fx-nya sehingga akan diperoleh nilai fa. Nah, keterangannya adalah jika fa hasilnya adalah c, ya maka nilai limit untuk fx di mana x mendekati a hasilnya adalah c itu sendiri. Nanti keterangannya bahwa nilai c ini adalah suatu bilangan real ya yang bukan nol. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau nilai FA sama dengan 0 per C, jadi 0 dibagi dengan suatu bilangan ya. Syaratnya bahwa nilai C ini tidak boleh 0 ya. Maka kalau 0 dibagi dengan bilangan apapun asalkan bukan dibagi 0, hasilnya adalah 0 ya. Kesimpulannya limit fx untuk x mendekati a hasilnya adalah 0. Kemudian kemungkinan yang ketiga, jika FA sama dengan C per 0. Nah, jadi suatu bilangan yang bukan 0 dibagi dengan 0, hasilnya untuk limit, ya khusus untuk materi limit, hasilnya adalah tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, kapan berlaku bernilai tak hingga? Ini kalau yang dibagi atau C-nya adalah bilangan yang positif. Ya, jadi C lebih besar dari 0. Sedangkan hasilnya negatif tak hingga kalau C-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, kemudian kemungkinan yang keempat, kalau menjumpai ternyata hasil substitusi ternyata nilainya 0 per 0, yang seterusnya kita kenal dengan bentuk tak tentu pada limit, maka perlu dilanjutkan ke langkah yang kedua. Di mana langkah yang kedua adalah kita menyelesaikan limitnya dengan metode memfaktorkan, atau kemungkinan yang lain adalah dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, untuk pembahasan pada video kali ini kita akan fokuskan untuk yang dilakukan atau diselesaikan dengan substitusi serta dengan pemfaktoran ya. Adapun untuk yang metode terakhir perkalian atau mengalihkan dengan akar sekawan akan kita bahas di video yang berikutnya. Oke, ini untuk contoh soalnya. Perhatikan untuk contoh yang keempat ya. Ini kelanjutan dari video yang pertama. Tentukan nilai dari limit fungsi 2x plus 3 untuk x mendekati 2. Untuk penyelesaiannya, ini cukup sederhana. Jadi, kita tinggal substitusikan saja dari batas ya, dari batas atau pendekatan nilai x-nya ini kan mendekatinya 2. Ya, jadi x yang ada di fungsi ini diganti ya, diganti dengan pendekatan nilai x-nya yaitu 2. Nah, di sini nih ya. Jadi x-nya diganti. Jadi tinggal menyelesaikannya berarti tinggal dihitung biasa. Jadi 2 kali 2 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Maka nilai limit fungsinya adalah 7. Ini proses substitusi ya. Jadi cukup mengganti saja variabel x dengan nilai yang didekati dari x-nya. Oke, lanjut. Contoh yang berikutnya. Nah, ini hanya dibedakan, saya munculkan di sini memuat bentuk akar ya. Tentukan nilai dari limit fungsi akar dari t kuadrat plus 2t untuk t mendekati 3. Penyelesaiannya. Nah, ini juga ya. Jadi tinggal mengganti saja variabel t yang ada di sini dengan 3. Maaf. Ada salah ketik ya, harusnya negatif 3 ya di sini. T-nya harusnya mendekati negatif 3. Ya, nanti bisa diikuti yang ralatnya. T mendekati negatif 3 ya. Ini juga ini harusnya mendekati negatif 3. Jadi variabel T ini semuanya diganti dengan negatif 3. T kuadrat di sini menjadi negatif 3 kuadrat ya. Kemudian 2T menjadi 2 kali negatif 3. Tinggal dihitung. Yang penting hitungan di sini harus teliti ya, harus teliti.
Negatif 3 dikuadratkan, berarti negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 9. Ini 2 kali negatif 3 jadi negatif 6. 9 kurang 6, 3 di dalam akarnya. Jadi hasil akhir adalah akar 3. Oke, berikutnya untuk contoh yang berikutnya. Nah, ini mulai ke bentuk pecahan. Tentukan nilai dari limit fungsi 2x pangkat 3 ditambah x per x plus 2 untuk x mendekati negatif 2. Untuk penyelesaiannya, ini sama ya langkahnya dengan yang lain, yaitu dengan proses substitusi terlebih dahulu. Jadi variabel x yang ada di fungsi semuanya diganti negatif 3. Maaf, negatif 2. Jadi 2 kali negatif 2 pangkat 3 plus negatif 2 per, ini ya, x-nya ganti negatif 2, jadi negatif 2 tambah 2. Perhatikan untuk bagian penyebut, negatif 2 tambah 2 ya, jadi pecahannya per 0. Pada limit, kalau pecahannya dibagi dengan 0 hasilnya, ada dua kemungkinan, bisa tak hingga atau negatif tak hingga. Kita lihat untuk pembilangnya yang atas ini kan hasilnya negatif 18. Maka kesimpulannya hasil limitnya adalah negatif tak hingga. Ya, jadi plus minusnya ditentukan dari pembilang, dari operasi hasil operasi yang atas. Lanjut contoh yang berikutnya. Tentukan nilai dari limit P kuadrat kurang 9 dibagi atau per 1 kurang 2P. Untuk P mendekati 3 ya, maka prosesnya sama dengan mengganti semua nilai P di sini dengan ini pendekatan nilai P-nya yaitu 3. Jadi 3 kuadrat kurang 9 per 1 kurang 2 kali 3. 3 kuadrat 9 ya. Jadi 9 kurang 9 kita tahu hasilnya 0. Nah, pada limit 0 dibagi dengan bilangan berapapun, asal bukan dibagi dengan 0, hasilnya adalah 0 itu sendiri ya. Maka nilai limit fungsinya adalah 0. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya. Nah, ini jadi menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan metode pemfaktoran. Nah, kapan digunakan? Ini digunakan jika hasil substitusi awalnya adalah bentuk tak tentu ya. Seringkali yang kita jumpai adalah bentuk 0 per 0. Ya, jadi kalau ketemu nilai 0 per 0 itu bukan bernilai 1, bukan bernilai pula 0. Bukan pula tak hingga, melainkan bentuk tak tentu. Yang mana belum jawaban akhir. Untuk mendapatkan nilai atau jawaban akhirnya kita perlu selesaikan dengan ini metode pemfaktoran. Contoh ya, contoh. Tentukan nilai dari limit fungsi x kuadrat min x min 2 per 2x min 4 untuk x mendekati 2. Langkah awal selalu kita gunakan metode substitusi. Jadi untuk mengecek apakah hasil awalnya adalah 0 per 0 atau bukan. Nah, jadi substitusi dulu, x-nya diganti 2, 2 kuadrat ini 4 ya, nanti dikurang 2, 2 kurang 2 lagi 0. Kemudian penyebutnya ini x-nya juga diganti 2, jadi 2 kali 2, 4, 4 kurang 4, 0 juga ya, karena nilainya 0 per 0 dan bentuk tak tentu, maka akan diselesaikan dengan pemfaktoran. Nah, ini ya kelanjutannya. Nah, jadi untuk materi pemfaktoran sebetulnya sudah dipelajari di tingkat SMP atau MTS kelas 9 kalau tidak salah. Jadi seharusnya sudah dikuasai ya untuk materi ini. Hanya saja saya ada sedikit tips dan trik ya untuk langkah pemfaktoran yang dijamin simple dan mudah. Nah, tipsnya begini. Kalau bentuknya disubstitusikan tadi 0 per 0, maka untuk memfaktorkannya, simpelnya begini. Pertama, lihat untuk pendekatan nilai X-nya. Nah, di sini ya, X-nya mendekati 2. Pasti untuk faktornya akan memuat bentuk ini. X min 2. Pasti akan memuat bentuk ini. Nah, maka dari itu kita
bisa menuliskan faktor dari yang pembilang sama penyebut akan memuat X-2. Nah, ini sudah ditulis misalnya ya, sudah ada X-2. Untuk menentukan faktor yang lain, ya, maka kita tinggal mencari pasangannya. Kita lihat di sini, ini X kuadrat. Sudah ada X. Agar menjadi X kuadrat, maka harus dikalikan yang depannya itu ada X-nya. Ya, kemudian lihat konstanta negatif 2. Kita sudah punya di sini ada negatif 2, maka harus dikalikan dengan apa biar hasilnya negatif 2? Dengan 1 ya tentunya. Nah, maka kita bisa memperoleh bentuk pemfaktoran dari pembilang adalah X-2 kali X plus 1. Sedangkan untuk penyebut, ini kan sudah kita tuliskan ya, ada X-2. Sedangkan bentuk penyebutnya ini nggak ada X kuadratnya, tapi ada 2X. Sedangkan di sini kan X. Pasti harus dikalikan ya di sini dengan 2 ya, agar kalau dijabarkan menjadi 2X. Kita bisa tengok di sini, 2 kali X 2X, 2 kali negatif 2 negatif 4. Jadi triknya begitu ya. Melihat dari pendekatan nilai X-nya, kalau mendekati 2 berarti munculkan faktor X-2. Misal di kasus yang lain, X-nya mendekatinya misalnya 3. Nah, maka pasti akan memuat bentuk X min 3. Ya. Misal yang lain mendekatinya X-nya dengan min 1. Pasti faktornya akan memuat. Nah, ini di sini lawannya X plus 1. Contoh lain misalnya X-nya mendekatinya 0. Nah, kalau mendekati 0 dan nilai substitusinya 0 per 0 bagaimana? Berarti faktornya memuat X saja. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian, ya, kalau sudah muncul faktornya, yaitu yang tadi memuat X-2, ini kan sama nih. Nah, nanti bisa saling membagi habis ya. Kita biasanya simpelnya itu nyebutnya dicoret. Sebetulnya untuk membagi habis ya. Peran membagi habis. Maka akan diperoleh hasil fungsi sederhananya adalah X plus 1 per 2 ya. Bentuk yang tersisa. Nah, terakhir tinggal substitusikan. Nilai X-nya diganti 2. Jadi 2 tambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Nah, ini untuk metode yang pemfaktoran. Contoh lain ya, contoh lain. Tentukan nilai dari limit X mendekati negatif 3 untuk fungsi X kuadrat plus 5X plus 6 per 2X kuadrat plus 5X min 3. Pertama sama ya dengan substitusi. Kalau substitusi hasilnya 0 per 0, maka langsung difaktorkan. Ya, ini kebetulan langsung ke pemfaktoran. Tadi mungkin bisa kita tunjukkan dulu ya hasil awalnya. Nah, saya tambahkan di sini. Jadi kalau disubstitusikan, maka variabel X-nya diganti negatif 3. Negatif 3 kuadrat ditambah 5X berarti 5 kali negatif 3 ditambah 6 per, nah ini ada 2i kuadrat berarti 2 kali negatif 3 kuadrat tambah 5x berarti 5 kali negatif 3 kurang 3 ya. Nah, kita tinggal hitung hasilnya. Negatif 3 kuadrat adalah 9. 5 kali negatif 3 adalah negatif 15. Ditambah 6 per, nah ini negatif 3 kuadrat 9. Karena dikali 2 berarti hasilnya jadi 18. Kurang 15 ya, dari 5 kali negatif 3, terakhir kurangi 3. Nah ini ya, dari yang pembilang, 9 kurang 15 negatif 6, tambah 6, 0. Dibagi 18 kurang 15, 3, kurang 3, berarti juga 0 ya. Ini bentuk tak tentu, sehingga akan diselesaikan dengan bentuk atau metode pemfaktoran. Nah, untuk metode pemfaktorannya, perhatikan untuk langkahnya. Nah, di sini ya, kita lihat bahwa pendekatan nilai X-nya, di sini X mendekati negatif
3, maka pasti faktor yang dimunculkan adalah X plus 3. Nah, pokoknya tandanya ini berlawanannya, kalau di sini negatif menjadi positif. Ini trik saja ya. Maka bisa dimunculkan di sini ada X plus 3. Kita lihat di sini ada X kuadrat. Maka X ini harus dikalikan dengan apa? Nah, tentunya dikalikan dengan X. Jadi X kali X-nya X kuadrat, terus lihat konstanta, ini 6. Kita sudah ada 3. Nah, biar jadi 6, berarti 3 dikali berapa? Nah, dikalinya dengan 2. Ini untuk pembilang yang penyebut. Nah, di sini ada 2x kuadrat. Padahal di sini baru x. Agar menjadi 2x kuadrat, berarti x di sini dikali dengan 2x. Ya, jadi 2x kuadrat. Kemudian lihat konstantanya, ada negatif 3, ini 3. Agar menjadi negatif 3, maka 3 di sini dikali dengan negatif 1. Nah, jadi begitu. Yang bentuknya sama kita hilangkan ya, karena saling membagi habis, hasilnya 1, sehingga bentuk fungsinya menjadi lebih sederhana, yaitu limit dari x plus 2 per 2x minus 1, tinggal substitusikan nilai x sama dengan negatif 3 ya, negatif 3 tambah 2 per 2 kali negatif 3 kurangi 1, negatif 1 per negatif 7, sama-sama negatif, jadi hasil akhir adalah 1 per 7. Nah, demikianlah untuk contoh dari bagaimana menyelesaikan limit baik dengan metode substitusi. Kemudian jika hasil substitusi adalah 0 per 0, ini bagaimana langkah pemfaktorannya juga sudah tersampaikan ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.